Allah, syafaat Rasulullah. Pertemuan silaturahmi ini kan pasti dijanji Tuhan dua hal, satu menambah umur, satu menambah rezeki. Amin. Ini yang sangat sederhana, sangat makna, sangat dalam. Ini yang harus kita lakukan. Mudah-mudahan yaitu Islam kita bangkit sehingga Pancasila kita ini mudah-mudahan betul-betul bisa berdiri. Karena Islam rahmatan lil alamin, karena kita pakai agama bukan peralat agama. Jadi kita harap mudah-mudahan pertemuan ini yaitu sama-sama mendapat ridho dari Allah supaya kita bangkit, Indonesia bangkit. Mudah-mudahan. Mungkin hanya satu sosok Haji Muhammad Yosutomo dari sekian banyak pengusaha perhotelan yang punya keberanian dan niat sepenuh hati semata karena ilahi melaksanakan pengajian rutin yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Apakah berdampak negatif atau positif? Apakah hotel semakin makmur atau malah semakin sepi pengunjung? Nah, hanya saja Haji Muhammad Yosutomo punya alasan kuat dan tak pernah khawatir selama terkiblat berharap syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keriduan dan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah, amin ya Allah, amin. Siapa bilang mengadakan pengajian rutin di hotel bintang 5 akan rugi disebabkan banyak mengeluarkan uang? Justru sebaliknya, menurut Haji Muhammad Yosutomo, meyakini setiap melakukan kebaikan akan mendapatkan limpahan rezeki yang dimaksud tidak didapat secara kontan, melainkan berbentuk cek berjangka panjang, bahkan tidak bisa diambil di dunia, namun bisa diwujudkan kelak di akhirat. Uang yang kita terima sudah berupa tiket untuk masuk ke taman surga dengan jaminan 100% mendapatkan kebahagiaan yang kekal dan abadi. Bulan Desember merupakan bulan penghujung, bulan penutup tahun. Biasanya suasana di hotel-hotel berbintang merias hotel dengan dua arah, yaitu menyambut hari Natal dan menyambut Tahun Baru, dan sudah menjadi tradisi dari masa ke masa. Hal tersebut memang dilakukan pula oleh Senior Group yang memiliki beberapa buah usaha perhotelan. Semua serba memakai nama Senior, namun ada keistimewaan lain. Apa yang dikonsepkan oleh Haji Muhammad Yosutomo selaku owner, justru jauh sebelum masuk suasana Natal atau tutup tahun, malah sengaja menggelar pengajian rutin sekaligus pada dua tempat, yaitu di Hotel Grand Senior Balikpapan dan Hotel Puri Senior Samarinda. Pengajian rutin serempak pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024. Kita dapat menyaksikan para jamaah mengenakan busana muslim mulai berdatangan memasuki lobi hotel untuk menghadiri pengajian rutin tanpa disadari, secara tersirat dalam rangka menyambut akhir tahun dan menyambut tahun baru 2025. Acara pengajian rutin yang diadakan kali ini sebagai bentuk refleksi dan doa bersama untuk mengakhiri tahun 2024 dengan penuh rasa syukur serta menyambut tahun baru 2025 dengan harapan baru yang lebih baik. Dimulai dengan lantunan ayat suci Al-Quran terdengar indah dibacakan oleh seorang qori, benar-benar menciptakan suasana yang menenangkan batinnya. Pengajian rutin secara tidak langsung mengingatkan pentingnya introspeksi diri, menjaga
menjaga hubungan dengan Allah dan sesama manusia, serta membuat resolusi yang lebih mendekatkan diri kepada kebaikan di tahun mendatang. Pesan-pesan ini disampaikan dengan bahasa yang ringan namun penuh hikmah, sehingga para jamaah terlihat antusias dan larut dalam suasana. Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim, hudan wa rahmatan lil muhsinin. Dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Nur Hayati dan juga kepada Bunda Herawati yang telah membacakan ayat suci Al-Quran beserta saringan. Yang insya Allah akan dipimpin oleh Bunda Hajah Raudah dari Majelis Ta'lim Al-Hijab. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi sa'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu, 'alimul ghaibi wasy-syahadah wa rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu, al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul hakim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا معيد يا مبدل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حميد يا مقيم يا نسير يا حكيم يا ودود يا حكيم يا رئيس يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا معيد يا مبدل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حميد يا مقيم يا نسير يا حكيم يا ودود يا مجيد يا رئيس يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا واحد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر. Itu sesuai dengan apa yang Nabi sampaikan
al-yazidu wal yanqus. Iman itu tidak pernah stabil. Iman itu selalu menganut dua prinsip, dia naik dan dia turun. Jadi tidak ada yang bisa menjamin imannya itu stabil, atau di antara kita tidak ada yang juga bisa menjamin iman itu akan naik terus. Tapi karena kita ini manusia, maka iman kita ini ya bisa naik, bisa turun. Tanggal muda biasanya sama aja ya. Ada juga katanya tanggal tua itu malah imannya naik gitu, karena puasa terus gitu. Jadi naik dan turun. Al-yazidu bit-ta'ah, itu prinsipnya. Kata Rasulullah, dia kalau naik itu kalau yang kita lakukan itu ketaatan. Nah, jadi kalau kita dalam hidup atau dalam waktu yang kita lakukan kebaikan, ketaatan, itu naik. Al-yanqus, dan dia turun itu bersamaan dengan al-ma'aish. Kalau kita lakukan kesalahan atau dosa, itu aja. Jadi husna itu adalah ta'ah, maka pasti iman kita naik. Makanya sahabat Nabi itu ada yang bernama Abdurrahman bin Auf. Beliau pernah lewat di depan rumahnya Umar bin Khattab, itu lari terbirit-birit. Padahal baru pulang dari masjid Nabi, pulang ke rumah, tiba-tiba ingin balik ke masjid lagi. Umar bin Khattab bilang, "Ya Abdurrahman, kenapa terburu-buru?" Kata dia, "Aku kok kayak orang munafik." Kenapa? Kenapa kok kamu bilang kayak orang munafik? Kalau saya dekat dengan Nabi, kayaknya hidup itu tidak ada artinya. Dunia ini kayak permainan. Dekat dengan Nabi, bersama dengan Nabi, berada dekat Nabi, yang aku ingat itu Allah. Tapi kalau sudah jauh dari Nabi, udah dunia yang saya ingat. Bukan itu munafik kok Umar. Kata Umar, kalau kayak gitu saya juga sama-sama kita munafik kalau begitu. Nah, maka Rasulullah SAW datangi. Rasulullah, kami munafik, kenapa? Kalau kami jauh dari itu kayaknya lupa itu dengan semua saja. Kata Rasulullah SAW, itulah iman itu naik dan turun. Nah, mari kita duduk-duduk sejenak untuk nu'min sa'atan, untuk kita sejenak beriman. Jadi sejenak beriman itu artinya bukan berarti tidak beriman, untuk mengecas iman kita. Handphone saja kalau ibu sudah angka 15%, kan biasanya sudah nyala itu. Panik kan bu? Panik, kita kadang lupa mana ini cas, kita cari. Begitu paniknya kita kalau handphone kita sudah lobek. Cuma sayangnya iman kita itu tidak ada indikator begitunya. Cobanya iman kita itu ada petunjuknya lobek, Arab cas iman. Nah, kita cari iman, kita ambil cas iman. Cuma kan tidak ada. Bahkan sudah habis pun kita tidak tahu kalau sudah habis. Tapi kalau ada di antara kita yang tahu iman kita ini lemah, maka kemudian kita ambil cas. Berarti kita masih bagus, handphonenya itu masih bagus. Yang repot kalau handphone sudah nggak bagus. Juga ada naik motor, saya dulu punya motor Astrea Prima. Yang kecil itu nah, pilihlah yang paling kita tidak tahu. Mama saya itu umurnya sekarang itu sudah 69 tahun. Dia menyembunyikan lututnya yang bengkok 2 tahun. Ya, kalau saya pulang rutin 1 bulan saya pulang.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Hadirin rahimakumullah, mari kita iringi, kita antarkan taklim kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimakumullah, seperti biasa taklim kita awali dengan baca hadirat yang berbahagia. Nah, ulangilah. Nggak bercanda aja Anda. Kata Nabi, wahai sahabat-sahabatku, apakah kalian mengetahui orang yang muflis? Apa itu muflis? Muflis itu bahasa Arab artinya orang yang bangkrut. Jadi kata sahabat, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya uang, orang yang tidak punya harta, orang yang tidak punya kekayaan. Pahala ibadah sholat, puasa, zakat dan lain-lain, tapi semuanya habis. Kenapa? Karena di dunia ia banyak menghibah orang. Ini wanita kita. Makanya istri saya ngomong kakak katanya kan, bolehlah ikut yasinan, bolehlah ikut dalail misalnya, kan silahkan mau ikut nggak apa-apa. Tapi habis acara selesai makan pulang. Kenapa? Nanti dikhawatirkan kalau sudah selesai acara pas makan si anu kan, nah sudah tahu. Lalu bagaimana sikap kita ini? Hati-hati menantu kita kurang ajar nanti. Itu itu anaknya baik ya kan? Tapi anaknya cucunya menghabiskan duit. Hati-hati, cucu kita menghabiskan duit kita juga. Dulu ada kejadian di zaman Imam Malik, menjadikannya sebagai bahan pembicaraan. Jangan menghina dan jangan menjadikannya sebagai bahan pembicaraan. Kenapa? Ada hadis Nabi begini. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man ayyar akhahu bidambin lam yamut hatta ya'malahu. Siapa yang menghina saudaranya atas maksiat yang telah dilakukan. Marilah bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kegiatan kita di pagi ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua sesuai dengan namanya. Mudah-mudahan semuanya husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala kulli ma nawa bi salatul salih wa ila rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Maulana ya Mujib ya Hadrat la yaghib, tawassalna ilaika bil habib, taqdi hajatina wal muslimin qaim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang berbahagia,
Marilah bersama-sama terlebih dahulu kita mengucapkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk datang ke tempat ini, berkumpul tempat ini, hadir tempat ini dalam rangka pengajian ke-128 Forum Silaturahim Husnul Khatimah. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Rasulullah kita menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang berbahagia, dalam kesempatan yang berbahagia ini sahabat tadi, karena tadi malam baru pulang dari Bandung, hari Senin sampai Kamis, ikut rombongan forum Perhimpunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Timur. Kebetulan pengurusnya studi tiru, studi banding ke Jawa Barat. Di malam datang bersih-bersih pun pagi, baju anak sekolah, anak sekolah, baru kesini. Bapak Ibu hadirat yang berbahagia, begini, Imam Abdurrahman Al-Qasim itu pernah mengatakan, jadi kata beliau, 20 tahun saya ikut Imam Malik, 2 tahun belajar ilmu, 18 tahun belajar adab. Ibarat makanan, jadikanlah ilmu itu seperti garam dan adabmu seperti tepung. Pertanyaannya, orang bikin roti, bikin makanan, banyak garam atau banyak tepung? Ternyata apa? Memang benar apa? Orang banyak ilmu, banyak orang pintar, tapi yang punya adab itu sedikit. Orang zaman dulu ilmunya tidak banyak, tapi makai. Pengajiannya tidak rutin, tapi makai. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masih jahiliyah bermusuhan. Haji Muhammad Yosutomo berharap kepada semua yang hadir dalam pengajian rutin sama-sama untuk memanjatkan doa agar tahun baru menjadi awal yang penuh berkah, kedamaian, keberhasilan, dan dengan segala kebahagiaan. Harapan terbesar bagi Haji Muhammad Yosutomo selaku owner Hotel Group Senyur, Hotel Puri Senyur, Hotel Royal Senyur, semoga di tahun depan tetaplah dengan langkah ringan dan hati senantiasa damai untuk menghadiri pengajian rutin. Marilah menyambut tahun baru dengan semangat yang baru pula. Pengajian rutin di hotel berbintang boleh jadi sebagai pengingat bahwa perayaan tahun baru tidak harus selalu gemerlap, melainkan bisa menjadi momen untuk mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta dengan permunajatan, selalu diberikan keselamatan di dunia maupun di akhirat kelak. Insya Allah. Amin. Ya Allah. Amin.
kasih.